Oke, langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Gustomika Valentino dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik manajemen persediaan dari mata kuliah manajemen operasi. Pengertian persediaan. Apa sih persediaan? Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung dengan jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Macam-macam persediaan. Perusahaan dagang, persediaan barang dagang. Perusahaan industri, perusahaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Manajemen persediaan mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besar investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam proses persediaan dan berbagi perolehan laba. Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan, manajemen persediaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing, biaya bunga. Jika investasi dibiayai dengan modal sendiri, opportunity cost. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan, dan turunnya kualitas barang. Manajemen persediaan. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya, kapital aset dan direktur labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun. Akibatnya, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Turunnya market share dan turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Tingkat penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka omset penjualan akan semakin besar. Investasi pada persediaan juga akan semakin besar. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan, produksi beragam dan banyak. Produksi massal, persediaan bisa diatur. Lamanya proses produksi, proses lama dan BDP tinggi. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi dan pada musimnya. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata dikali atau harga pokok penjualan dikali persediaan rata-rata dibagi persediaan rata-rata. Persediaan awal dan persediaan akhir tahun. Persediaan efektif. Pembelian sekaligus. Keuntungannya adalah frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Proses produksi dapat berjalan lancar. Keuntungan pembelian bertahap. Biaya simpan menjadi kecil. Kerugiannya, biaya pesan menjadi lebih tinggi karena frekuensi pembelian yang berulang-ulang dan bertahap. Economical order quantity. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, jumlah pembelian yang optimal, dan lain-lain. Dasar penentuan, perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan, maka procurement cost sama dengan carrying cost. Yang termasuk ordering cost adalah biaya selama proses persiapan, seperti persiapan dalam diberlakukannya oleh pesanan, dan penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang,
biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost atau storage adalah biaya sewa gedung, gudang, biaya pemeliharaan gudang. Syarat pembelian dengan EOQ adalah harga pembelian per unit konstan atau langsung. Bahan baku tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Cara menghitung EOQ adalah 2 dikali jumlah dalam unit selama satu periode dikali biaya pesanan setiap kali pesan dibagi harga pembelian per unit yang dibayar dikali biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang lalu diakarkan. Sekian dari presentasi yang saya bawakan, saya ucapkan terima kasih.